Oke, welcome back. Jumpa lagi bersama Sir Pram yang siap ya. Oke, today we will learn about lanjutan dari pressure, yaitu sekarang kita bicara we talk about air pressure, tekanan udara. Ya, kita lihat sini ada berapa lapisan atmosfer ya. Air pressure in the atmosphere act in all direction ya. Di atmosfer ini tekanan udara tuh bergerak kemana aja ya, kebebas tergantung dia. Nah, tapi dia ada lapis-lapisannya. Lapisannya nanti memperhatikan berapa besar tekanan udaranya masing-masing ya. Kita lihat lanjutannya. Oke. Air pressure get less as you rise up through the atmosphere. Ya, jadi semakin naik kita ke atas, ya kan, semakin tinggi kita berada di atmosfer, semakin kecil tekanan udaranya. The atmosphere is denser at lower level. Jadi kepadatan dari tekanan udara setiap kita naik ke atas semakin rendah tekanan udaranya atau mas jenis udaranya. Jadi kita bisa kehilangan oksigen kalau kita semakin ke atas, semakin tinggi. Ya, ingat waktu kalian naik pesawat, ya misalkan bisa jatuh tabung oksigennya, ya kan, selang oksigennya karena ketinggiannya sudah berada di atas ketinggian maksimum untuk kita bisa mendapatkan oksigen. Gitu ya. Nah, ini percobaan lanjutannya crash can experiment. Kita bisa lihat di sini ya. Dia ini kalian terbuka ya, kalian terbuka, tekanan di dalam sama tekanan di luarnya sama. Jadi menyebabkan kalian biasa aja, belum berbentuk apa-apa. Dan selanjutnya gimana ini? Nah, tuh perhatiin air removed by vacuum pump ya. Si air ini dia siapa namanya nih? Dia berubah bentuknya. Kenapa seperti itu? Kenapa bisa berubah? Karena tekanannya yang berubah juga. Jadi si udara di dalam ini dikeluarkan ya, divakum, disedot ya oleh pompa sedot ya kan, kayak vakum cleaner kalian tuh disedot, menyebabkan apa? Tekanan dalam kosong, menyebabkan tekanan atmosfernya membengkokkan si kaleng tersebut ya, si kaleng menjadi bengkok karena ada perbedaan tekanan di sini. Begitu ya. Oke. Ada perbedaan tekanan, udara dalam dikeluarkan, disedot, otomatis. Jadi si tekanan dari luar, tekanan atmosfer ini menekan si kaleng menjadi bentuknya seperti ini. Oke, kita balik lagi. Air pressure in the atmosphere acts in all direction. Air pressure get less as you raise up through the atmosphere. The atmosphere is denser at lower level. At sea level, atmospheric pressure is about 100 kPa ya. Dalam 0 meter di atas permukaan laut atau di permukaan laut ini tekanan udaranya sebesar 100 kPa ya. Jadi hampir sama, nanti 100 kPa ini tekanan udaranya ini sama dengan 76 cm Hg. Nanti kita lihat lagi kenapa bisa seperti itu, kita lanjutin. Oke. Nah, di sini air pressure, we can measure atmospheric pressure using barometer. Maksudnya apa? Kita bisa lihat di sini. Ya, di sini seal tube ya. Ini si udaranya udah divakum. Di sini nggak ada udara. Ini udah udara kosong lah, bisa dibilang begitu ya. Kosong, nggak ada udara di sini. Dan otomatis ada tekanan juga nih. Nah, atmosfernya seberapa besar? Nah, kan menekan si air supaya dia bisa naik ke atas. Gitu loh. Ya. The seal tube contains a vacuum. Jadi dia udah disedot udaranya. Jadi tidak ada tekanan dari sini. Air pressure will push mercury up to the top. Ya. Jadi tekanan udara di sini akan memaksa, menekan tekanan udara, memaksa si
merkuri atau air raksa akan beranjak ke atas. Ya, at sea level column of 760 mm mercury can be supported. Jadi ketinggiannya air raksa ini sebesar 76 mm Hg ya, atau 76 cm nih Hg. Hg ini dari kata hidragirum. Hidragirum itu air raksa. Jadi pada permukaan air laut, ketinggian di air laut 0 meter di atas permukaan laut gitu kan, 0 meter di atas permukaan laut, tekanannya sebesar ini ya, atau tadi sama dengan 100 kilo Pascal ya, seperti itu ya. Kita lanjut ya. As atmospheric pressure change, so does the height in mercury in the tube. Jadi kalau ada perbedaan tekanan udara, tekanan atmosfer, ini mempengaruhi ketinggian dari si merkuri ini, dia bisa naik. Jadi tadi dia awalnya bisa sampai 76. Nah, ini biasanya kalau pada tekanan udara ya, setiap naik 100 meter, setiap naik 100 meter ya ke atas, tekanan udaranya berkurang. Tekanan udara berkurang. Berkurangnya berapa? 1 cm Hg. Ya. Jadi setiap naik 100 meter, tekanan udaranya berkurang 1 cm Hg. Jadi kalau kita berada pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut, jadi berapa? Yang awalnya 76 berkurang 1, jadi sekarang di sini adalah 75 cm Hg tekanan udaranya. Begitu ya, jadi ngafalinnya gampang. Setiap naik 100 meter, tekanan udaranya berkurang 1 cm Hg. Paham ya? Oke, jadi kalau naik pada ketinggian 200, tinggal dikurangin aja. 76 dikurang 2, 74. Gitu ya, naik 300, 76 dikurang 3, 73 cm Hg tekanan udaranya. Oke, kita lihat sekarang pressure in the liquid. Ya, tekanan pada cairan ya. Kenapa seperti ini? Kenapa gambarnya seperti ini? Kita bisa lihat, nah, dindingnya pada kali dibuat tebelnya ada di bawah. Kenapa? Nah, karena dia itu menekan ke segala arah, sama, dia menekan ke segala arah. Tapi kenapa si dindingnya dibuat lebih tebal? Nah, the weight of the liquid causes the pressure in the container. Ya, beratnya dari si cair ini menyebabkan si tekanannya ke kontainer, ke bidangnya ini, ke semua segala arah. It also causes the pressure on any object in the liquid. Jadi itu menyerang kemana aja nih, ya, bisa ke kapal, bisa ke dinding kali atau dinding dari laut atau ke bawah. Kita lihat lanjutannya. Alasannya kenapa dindingnya kok dibuat tebal di bagian bawah? Nah, sama juga. Pressures acts in all direction. The liquid pushes on all surfaces it is in contact with. Jadi dia tuh akan menyerang kemana saja tekanannya ini. Ya. Ya kan, kita bisa lihat kemarin ada kejadian di mana kapal selam kita hancur karena itu dia. Dia berada pada kedalaman yang di luar dari batasnya. Jadi tidak kuat. Jadi menekan ke segala arah, bisa penyok nih semuanya, hancur, berkeping-keping dia nih. Jadi kita kemarin para angkatan laut kita meninggal, wafat karena ini mungkin ada prosedur atau mungkin maintenance dari si kapal selam ini yang tidak berjalan dengan baik. Ya, for a submarine, this means that pressure is being exerted equally on all part of the hull. Jadi semua sama nih, tekanan ini sama besar nih. Jadi semakin ke dalam semakin kenceng banget tekanannya nih, bisa merusak walaupun terbuat dari baja sekalipun. Ya. Kita cek lagi lanjutannya. Nah, ini dia. Kita lihat lagi. Pressure in
pressure increase with depth. Jadi tekanan itu bertambah besar berhubungan dengan kedalamannya. The deeper a liquid, the greater the weight above, and so the higher the pressure. Jadi kita bisa lihat di sini nih. Kenapa yang paling bawah ini, jadi ini misalkan ada galon ya, galon berbentuk tabung, dibolongin, ada bolongan A, bolongan B, ini A, ini B, ini C. Kenapa tekanan yang paling kencang ada di A? Nah, ya, kenapa? Karena semakin ke bawah tekanan jadi semakin besar. Karena beratnya ke bawah ini jadi semakin besar. Nanti kita lihat. This is why the dams are built with the taper toward a thicker base. Jadi kenapa dam ini misalkan untuk penahan gelombang laut atau penahan di danau atau penahan di kali di bagian bawah dibuat lebih tebal. Karena semakin ke bawah ini tekanan jadi semakin kencang tekanannya. Ya, udah diam kemana-mana arahnya, kanannya ke segala arah, tapi semakin ke bawah semakin kencang. Kita bisa lihat di sini di bagian C tekanan makin kencang dia nih. Sorry, arah apa namanya keluarannya si air kan dibuat lubang, si bagian C ini lebih kencang daripada dibandingkan bagian yang lain, apalagi bagian A semakin lebih kecil ya dibanding bagian B. B lebih kecil dari bagian C, lubang-lubangnya ini. Jadi semakin ke bawah tekanan jadi semakin kencang. Oke. The pressure depend upon the density of the liquid. Jadi tekanan juga bergantung pada massa jenisnya si cairan tersebut. The more dense the liquid, the higher the pressure at any given depth. Ya, jadi semakin kepadatannya semakin rapat zat cair tersebut, semakin tinggi tekanannya, tekanan dalam air. Kita lihat nanti rumusnya seperti apa. Oke, lanjut lagi. Pressure doesn't depend upon the shape of the container. Jadi kita bisa lihat di sini tekanan itu tidak dipengaruhi oleh bentuk dari si wadahnya. Kita bisa lihat ketinggiannya sama semua nih. Walaupun ini wadahnya dia lurus, dia bengkok, dia gendut, ini lurus kecil. Tidak dipengaruhi oleh wadah. Karena tekanan udaranya sama nih, dia nih. Yang masuk ke dalam. Jadi yang menyebabkan tinggi cairnya juga sama. The pressure at any particular depth is the same whatever the shape or width of the container. Ya, jadi tidak dipengaruhi oleh bentuknya. Tekanan di dalam zat cairnya itu sama, tidak dipengaruhi oleh bentuk nih. Oke, jadi dengan kata lain tekanannya sama semua. Oke, walaupun bentuk wadahnya berlainan. Nah, pressure in liquid calculation, bagaimana perhitungannya? Di sini kita bisa lihat, misalkan ini adalah kolam renang, ya dia punya kedalaman ini dalam H, ya kan base areanya A, terus density-nya rho. Nah, di sini pressure at any given point, pressure rumusnya ini, si rho ini, si pressure ini, karena dalam zat cair kita sebut dengan pH. pH itu tekanan hidrostatis, tekanan pada zat cair yang tidak bergerak. Contoh pada kolam renang, misalkan ya, si pH ini rumusnya rho dikali G dikali H. Rho dikali G dikali H. Yang rho ini density atau massa jenis, kepadatannya, kerapatan partikel zat cairnya, G ini gravitasi, ya karena ditarik daya tarik bumi juga, H ini dari depth kedalaman. Jadi ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari atas. Begitu ya. Jadi semakin ke bawah, tekanannya jadi semakin besar. Kita lanjut. Nah, contohnya, if the density of water is 1000 kg cubic meter, what is the pressure due to water? The water at the bottom of swimming pool 3 meter deep. Ya, berapa
tekanannya jika ini massa jenisnya 1000. Oke, ini 1000 ya, 1000 kilogram per meter kubik. Kedalamannya dari hitung dari atas ke bawah ini 3 meter. Terus gravitasinya, nah gravitasinya 10 ya kan, gravitasi pakai 10, gravitasinya pakai 10 Newton per kilogram, boleh. Oke, nah tinggal pressure is rho times G times H. 1000 kg per meter kubik dikali 10 Newton per kilogram dikali 3 meter. Jawabannya jadi 30.000 Pascal. Atau nanti bisa disebut dengan 30 kPa, kilo Pascal. Ya. Satuannya tadi kita jelas di yang pertemuan sebelumnya. Ini kan sama aja F per A kan ya. Dia Newton per meter kuadrat. Kalau kita hitung dia nih, kalau kita kalikan tadi 1000, saya taruh di mana ya? Sini ya, 1000 kilogram per meter kubik dikalikan gravitasinya 10 Newton per kilogram dikalikan 3 meter. Mari, ada yang bisa dicoret kah? Ya kan, nih jadi tekanan hidrostatis jadi gini kan, rho GH kan, ini rho ini rho, ini G, ini H. Mana yang bisa dicoret? Kilogram di atas, kilogram di bawah. Ya, meter kubik coret jadi meter pangkat 2. Ini habis. Jadi satuannya 1000 kali ini jadi 10.000 kali 3 jadi 30.000 Newton per meter kuadrat. Sama kan? Ini sama aja berarti 30.000 Pascal. Karena Newton per meter kuadrat sama dengan Pascal. Oke, lanjut. Paham ya? Jadi rumus dari tekanan hidrostatis tinggal rho kali G kali H. Kalau mau dihafalkan, boleh agak sedikit jorok sedikit nih, paha rogoh. Ya, rogoh. Nah, ngafalin itu PH RO G kali H. Ya. Untuk memudahkan saja untuk menghafalkannya. Nah, ini dia manometer, the manometer. A manometer measure the pressure differences, ya. Jadi tekanan udara bisa kita lihat nih. The height of differences, H-nya, compares the pressure being measured with the atmospheric pressure. Jadi ada perbedaan di sini, perbedaan tinggi ini menyebabkan ada perbedaan tekanannya. Ya, di sini contohnya apa? Di sini ya ini tekanan udara dari atmosfer masuk ke sini nih. Ya kan? Ini pressure yang ada dihitung. Ya kan? Ada perbedaan berapa? Ini tinggal main ditambah kurang aja. Ya. Kalau dia lebih tinggi di sini berarti tekanan udara di luar lebih tinggi daripada tekanan udara yang ada sudah dihitung. Ya. In this example, pressure being measured is less than atmospheric pressure. Jadi yang dihitung ini lebih kecil karena apa? Dia tertekan oleh tekanan udara di sini, dia naik ke atas nih. Ya kan? Ada perbedaan segini nih. Oke. Nanti untuk lebih lengkapnya kita pelajarin manometer. Kita masuk ke hidrolik. Nah, ini untuk bantu mobil kalian kalau lagi pecah ban untuk mengangkat si mobil tersebut, atau misalkan di bengkel-bengkel cuci mobil, ya kan, mobil kita diangkat ke atas nih, ya kan, dengan bantuan apa? Konsep dari tekanan pasal, ada persamaan tekanan di sini konsepnya. Ada persamaan tekanan gimana maksudnya? P di sini, P ini konsep dasarnya adalah F per A. Ada persamaan tekanan di sini, di bagian kiri sama dengan tekanan di sebelah kanan. Begitu ya. Jadi rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ya, kita lihat dari sini konsepnya. Mari kita pelajari gimana konsepnya. Ada gaya di sini kita dorong,
ada nanti yang naik. Nah, lanjutannya, nah, small piston di sini, nah, ini dorong nih. Ini tenaga kita manusia, ini yang nanti dorong ke atas. Oke? Nah, driver presses down on the jack handle here. Jadi dia dongkraknya, pompanya di sini, didorongnya. Ini nanti bendanya atau si mobil bisa terangkat di sini. Oke. Oh, next. Oke. Car lifted by jack here, ya. Jadi si mobil akan terangkat di bagian situ. Lanjut. Nah, gitu ya. Yang tadi dibilang, ya. Jadi dipompa di sebelah sini. Ini tenaga yang kita keluarkan. Nanti yang keluar, yang terangkat di bagian sebelah sini. Jadi ada perbedaan luas penampang dan juga perbedaan gaya. Oke, jika yang kita keluarkan gayanya itu 10 Newton, ya, dan area penampang di sini 10 cm kuadrat, dan nah kita tahu rumus pressure is force divided area, ya. Tekanan itu adalah gaya yang kita keluarkan dibagi dengan luas penampangnya, ya. Terus selanjutnya menjadi berapa? Di sini 10 Newton keluar, di sini area penampangnya 10 cm kuadrat. Jadi tekanannya 1 Newton per cm kuadrat. Berarti tadi karena konsep P1 sama dengan P2, P1-nya segini, P2-nya juga sama dengan tekanan yang sama. Mari kita lihat. Nah, the pressure 1 Newton per centimeter square will be the same anywhere in the system. Jadi karena P1-nya tadi 1 Newton per centimeter kuadrat, berarti di tekanan di sebelah kanan juga mengalami hal yang sama. Begitu ya. Nah, jika areanya itu 40 cm kuadrat, jadi biasanya bagian sebelah sini memang areanya lebih besar. Jadi berapa yang dikeluarkan dibalik P sama dengan F. P sama dengan F per A, berarti si A ini adalah P dikali A. Gitu ya. Nah ini nih, force is pressure times area. Jadi lanjutannya gimana? Jadi berapa gaya yang akan dikeluarkan? Nah, jadi gaya yang keluar bisa mengangkat sampai 40 Newton. Kira-kira seperti itu. Kalau bicara berarti berapa benda yang bisa terangkat nih? Kalau ini 40 Newton, bisa masanya berarti tinggal dibagi 10, 4 kilo. Ada 4 kilogram yang bisa terangkat. Kita cuma ngeluarin gaya 1 kilo. Gitulah kira-kira. Ya, biasanya perbandingan luasnya cukup besar nih. Bisa ngangkat mobil. Oke. Nah, gitu ya. Tadi ada persamaan apa tadi? P1 sama dengan P2. Karena P tadi konsepnya F per A. Jadinya F1 per A1 nanti perbandingannya F2 per A2. Dengan kata lain harus sama ya. F-nya di sini Newton, di sini pun Newton. Di sini cm kuadrat, sini cm kuadrat. Kalau di sini meter kuadrat, berarti di sini juga harus meter kuadrat. Oke? Sampai di sini paham? Ini ada persamaan tekanan zat padat. Jadi ada persamaan tekanan, jadi bisa membantu kerja dalam hidrolik, kerja dari hidrolik, kerja dari tekanannya bisa membantu kita untuk mengerjakan sesuatu lebih mudah. Oke, sampai di sini dulu. Saya harap kalian mengerti. Kalau belum mengerti, diulang-ulang lagi videonya atau bisa cari referensi lain. Terima kasih.